Sebab ibadah itu Pak, diterima nggak diterima itu yang tahu hanya Allah tok. Selain Allah nggak ada yang ibadah. Namanya saja Abdullah, manusia dengan Allah. Hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini saya ngaji di Masjid Al-Wahyu, Wisma Menanggal. Nggak pakai harapan ya. Wisma Menanggal, Surabaya. Alhamdulillah, sepertinya saya pernah ngaji di masjid ini, tapi sudah lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Perasaan saya masjidnya ya pancet ya, tambah AC sekarang, tambah adem, alhamdulillah. Dan ada nuansa baru menurut saya loh. Ada nuansa baru, ada sholawatan, ada tibaiyah yang dipimpin oleh artis-artis Al-Wahyu. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Dan selamanya barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Para pemirsa JTV, Masjid Al-Wahyu ini nggak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar. Paling-paling cuma berapa? 1 kilo ya? Ya sekitar 1 kilo kurang lah. Dan ini di perumahan Wisma Menanggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini benar-benar dicintai Allah, karena mencintai Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu ada ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, mereka harus mengikuti aku. Aku itu aku Nabi, harus mencintai aku, mengikuti aku, mengikuti sunnahku. Kalau mereka sudah cinta aku Nabi maksudnya, aku Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta dia, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu asbabun nuzulnya begini. Mengapa ayat itu turun? Dulu orang-orang Yahudi itu menghadap Rasulullah, lalu mengatakan, Muhammad, kalau kamu mengajak saya menyembah Allah, terlambat Muhammad. Saya itu sebelum kamu lahir sudah nyembah Allah. Jadi nggak usah diajari nyembah Allah. Saya sudah nyembah Allah saya. Tuhanku ya Allah itu. Cuma kalau saya harus mengikuti kamu, harus mempercayai kamu sebagai seorang Rasul,
seorang nabi, ya prei Muhammad, wong tuwe aku. Ya prei lah. Sorry Mek. Ya nggak bisa. Saya kalau nyembah Allah iya, tapi tidak bisa mengakui kamu sebagai nabi. Lalu turun ayat ini, kul, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, in kuntum tuhibbunallah, jika memang benar-benar cinta Allah dia, fattabi'uni. Mereka harus mencintai Nabi, mengikuti Nabi, mensuri teladani Nabi. Kalau sudah mencintai Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya ya semuanya itu tergantung ya. Kalau beliau yang senang sholawatan, kemudian mahalul qiyam, ya memang ekspresinya orang cinta itu begitu. Tapi kalau orang yang fahamnya nggak begitu, iya bolak-balik ya jenenge gak bodoh itu ya repot. Sebenarnya nggak apa-apa, sing penting aja ngelokno, iku sing penting. Ono jajan dipangan, ngono ae. Gak usah ngelokno. Sing gare ruwet iku kan ngelokno iku. Gak cocok titik ngelokno. Akhirnya apa? Islam ini kita besar tapi gak bermutu. Besarnya Islam ini ya seperti buih di lautan. Di Indonesia ini mayoritas kan Islam, tapi ya kurang punya kekuatan dong. Orang Islam sendiri gegeran, lo-loan, perkara nasab ae wis rame. Iya toh? Perkara apa saja, pokoknya Indonesia ini pewinter rame, gegeran. Makanya saya tadi terus terang ya rada kaget. Loh, Al-Wahyu kok malah ngono aku yang. Enggak, saya ini rada ngerti lah. Rada ngerti. 15 tahun yang lalu saya masih sering diundang. Suwe-suwe gak diundang. Ya gak apa-apa ya. Saiki diundang maneh. Apa ganti pengurus piye? Terus ono malu kiam pisan. Ya, tambah kaget terus saya. Ya sebenarnya Islam itu indah sebenarnya. Yang sering membuat gak indah itu kan orangnya sendiri. Islamnya itu indah lah. Ya kalau masalah beda itu ya gak iso dihindari itu Pak. Mulai zaman Nabi sudah banyak orang Islam berbeda itu. Ya sudah gak bisa dihindari. Nah sekarang kita ini kadang-kadang kurang peka terhadap persatuan dan kesatuan. Padahal kalau dipikir ya, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, haji yang Mekah, yang Madinah, kan nggak ada tuh haji yang ke Madiun kan nggak ada. Laopo rame barang itu loh laopo. Ya perkara gak setuju ya wis meneng naik. Sebab ibadah itu Pak, diterima gak diterima itu yang tahu hanya Allah tok. Selain Allah gak ada yang tahu. Ibadah namanya saja Abdullah, manusia dengan Allah, hablum minallah. Makanya kita nggak usah menilai ibadahnya orang lain. Bedai bisa jawab oleh Bulsak. Oke, ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu kecil, kalau fitnah itu gede. Bisa, betul Bulsak. Oh iya betul. Bulsak ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh Bulsak melok Guistul Jena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Trojana nonton PT Jaman Penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Dahut. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita orang Islam ini tambah dewasa. Cara berpikirnya itu semakin saling menunjukkan kebersamaan, persatuan, kesatuan. Ini ada pelajaran unik, Pak. Perkara masalah yang baru saya bahas ini. Ada jemaah haji mau mengkel, Pak, kita ini kalau haji harus persis Rasulullah. Kalau nggak persis, percuma kesini. Biaya yang mahal, nunggunya lama, nggak diterima, nggak sah. Terus saya bilang, saya ngomong sama Pak, loh, iya toh, harus ikut Rasulullah, harus persis Rasulullah. Terus saya tanya, dulu zaman Rasulullah itu melempar jumrah itu sumurnya apa ya gede ngono iku? Nggak tahu Pak. Sampean berapa kali haji? Ya baru sekarang Pak. Ngono kok melete nih. Kebetulan saya yang kemarin tahun 2004 itu haji yang ke-28 sih. Jadi saya tahu betul sumur pertama kali waktu sumur Jamarot. Tahu betul Pak, kecil. Apalagi sumur yang Aqobah separuh dok. Loh, sekarang dibangun panjang, besar, dan Aqobah itu bisa dari depan, bisa di belakang. Dulu nggak boleh dari belakang, haram. Oh no, wong Arab dewe sing ngomong. Saya wong Arab dewe itu komburi golek selamat. Dulu begitu Pak. Dulu mungkin apa-apa yang 15 tahun yang lalu berangkat haji, memulai tawaf itu harus ngidek namanya garis coklat. Dulu itu kalau nggak pas garis coklat dianggap tawafnya nggak sah. Akhirnya bersumpel di pas Hajar Aswad itu macet. Kan orangnya tambah banyak. Suwe-suwe sing ngilangi garis coklat itu ya wong Arab dhewe. Mbok diganti ijo, mbok diganti kuning. Enggak ada sekarang. Loh, makanya jangan mudah mengatakan seperti itu. Kalau kita persis seperti Rasulullah, wah, iya, sa'i barang di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, yo gak sah kabeh. Wong Rasulullah nggak pernah sa'i di lantai 2.
Mbok yo mikir, ngono iku mikir, ngomong ngono iku mikir. Makanya mudah-mudahan Al-Wahyu ke depan ini menjadi masjid yang menenteramkan, sing ngayemno ati. Jadi kalau sudah masuk masjid belang sing dideloki Gusti Allah ae, aja ndelok liyane. Kalau melihat lain-lainnya wis masalah nanti. Termasuk disyuting bareng ini. Rasulullah mosok nanti disyuting CTV bareng. CTV yo nono. Makanya siapa yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Lah ekspresi mencintai Nabi itu macam-macam. Seperti beliau tadi Mahlul Qiyam, itu kan ekspresi mencintai Nabi, memuliakan. Sampai anaknya mencintai Indonesia. Kalau sang saka merah putih dikibarkan, hormat apa enggak itu? Hormat toh. Kepada sang saka merah putih, hormat. Wani sampean logo bedil mbek kuramil sampean. Waktu hormat malah logo ade gak hormat. Pak, enggak hormat Pak. Syirik. Lah dibedil dasmu. Mbek kuramil. Itu hanya ekspresi. Bukan niat menyembah, bukanlah. Semua tahulah. Lah apa nyembah gendero barang itu. Semuanya kan hanya menghargai jasa pahlawan dan seterusnya. Nah, saya akan menyampaikan orang yang benar-benar mencintai Nabi itu akan diberi rizki yang tak terduga. Kalau bahasa Qur'annya di surat At-Tolak itu wa yarzuqhu min khaisu la yahtasib. Dibaringi rizki yang enggak masuk akal. Enggak masuk akal itu ya enggak masuk akal. Enggak masuk akal itu ya enggak masuk akal. Diparingi rizki yang tiba-tiba. Bahasa Jepangnya ujuk-ujuk, moro-moro, tahu-tahu gitu loh Pak, tahu-tahu. Makanya semoga dengan kita mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mensyukuri kelahiran Nabi, akhirnya kita termasuk orang yang dianugerahi nikmat yang tiada terkira sebelumnya. Amin Allahumma. Ya, nikmat itu kan macam-macam toh Pak. Mungkin yang selama ini sakit karena memuliakan Nabi, Allah memberi kesembuhan. Iya toh. Apa suwe nih kalau Allah yang mengendaki? Mungkin sampean punya anak yang selama ini cari jodoh nggak ketemu-ketemu. Ya niatnya karena memuliakan Nabi, karena mencintai Nabi, yuhibbukumullah. Akhirnya Allah mencintai sampean, anaknya dapat jodoh. Kan bisa saja. Selama ini sampean bayangno ya opo Mekah Madinah, moro-moro ditawani koncone. Lapor nglamune. Bayangno kaya opo Mekah Madinah. Lho, gurung rono. Gurung. Ya wis tak umrohno sampean. Lho. Siapa itu yang menyangka? Saya itu punya guru, Pak. Masih hidup sekarang. Namanya Romo Yai Husain Ilyas, Mojokerto itu. Umurnya sekarang 105. Umurnya. Masih ngaji, masih nerima tamu tiap hari itu bisa ribuan, bisa ratusan tamunya itu. Itu yang namanya umroh. Itu yang mau mengumrohkan antri, Pak. Kalau beliau mau haji, kapan saja, tahun berapa, berangkat itu sudah ada yang bayar. Antri. Kan rodok sejen mbek awawane. Ini malah sing antri budale. Beliau itu antri dibayari orang. Umroh. Yai benjing nopo kepengen umroh. Kula umrohaken. Aku nak umroh iki ya wong papat. Nggih, kula bayari. Saya itu dengar sendiri begitu.
Subhanallah. Nah, mengapa? Karena beliau itu sangat mencintai Nabi, sangat mencintai Nabi, dan tawaduknya Masya Allah. Oh, tawaduk itu sopan itu dua. Jadi beliau itu kalau salaman kepada ulama, padahal beliau kan ulama, mesti cium tangannya. Loh, nggak usah orang lain. Saya ini kan anaknya, saya ini muridnya. Kalau salim sama saya sungkem, mesti mencium tangan saya. Nah, saya sudah mencium, tak tarik, nggak bisa. Beliau masih mencium, baru dilepas. Saking tawaduknya. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Nah, kita ini kadang-kadang sugih titik ini melawete nih. Melete itu bahasa Arabnya al-begedud, melawete. Astagfirullah. Jadi kiai rada terkenal titik ngono ya wis melawete. Diundang ceramah anu njaluk DP barang. Astagfirullah. Kayak tuku pindah motor lek. Lo pernah dengar nggak? Betul itu ada itu. Yang cerita panitia. Yang cerita itu panitia cerita ke saya. Pun ngapok kulo bah ngundang Ustadz niko. Lho napa? Wah, njaluk DP barang. Mari ngoten wis diomongi, berkatnya enggak boleh makanan, harus model sembako. Wah. Lagi arep dodolan mbek kiai ini. Masya Allah, zaman akhir lah. Makanya saya ini diundang ya lewat WA tok, Pak. Pak Yai sapa, Pak Abah sapa niku sing ngundang kula niku. Abah sinten, Pak? Yang WA saya itu Pak Abah sinten? Pak Hari. Pak Hari. Lah Pak Hari itu loh WA tok. Enggak ke rumah saya. Loh aku ya teko gak apa-apa. Teko saya. Kalau bahasanya, siapa yang memudahkan urusan manusia, pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah. Itu prinsip mbah-mbah dhisik kan gitu, Pak.
Hidup itu kalau memudahkan urusan orang, pasti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Itu dilakoni temenan itu. Allah, Masya Allah. Nah, saya mau cerita, orang yang benar-benar cinta Nabi itu akan diberi anugerah di luar dugaan, di luar nalar, di luar nalar. Saya itu baru saja Pak pulang haji kemarin dapat sumbangan pondok pesantren. Gedungnya sudah jadi. Harganya gedung itu 3,5 miliar. Dikasihkan saya sak surat-suratnya di dekat Ubaya itu. Masya Allah. Kemudian saya pulang ke kampung saya di Palembang, diberi hibah yayasan, namanya Yayasan Al-Hijrah. Itu sudah ada rumah kiainya. Rumahnya itu Masya Allah mewah rumahnya. Sudah ada musolanya, sudah ada sekolahnya, sudah ada SD-nya, sudah ada SMA-nya, ada rumah tahfidnya, sudah ada santrinya. Tanahnya sementara 5 hektar. Dikasihkan saya. Ini sampean yang harus meneruskan. Subhanallah. Itu yang namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau Allah sudah memberi, nggak ada yang tidak mungkin. Lah, Rasulullah itu punya sahabat namanya Julaibib Al-Ansori. Julaibib Al-Ansori. Al-Ansori berarti asli Madinah Pak. Kalau Mekah kan Muhajirin. Ini Ansor, Al-Ansori. Julaibib ini mulai kecil yang ngomong itu Rasulullah. Karena Julaibib ini gak jelas bapaknya siapa, maknya siapa. Jadi ketika Rasulullah pertama hijrah di Madinah, waktu itu namanya masih Yasrib, Julaibib itu ya hidup di jalan gitu. Ya melayu, mana anak kecil. Akhirnya ditanya-tanyakan oleh Nabi, ini anaknya siapa ini? Gak ada yang ngaku. Dan gak ada yang tahu. Mengapa? Mergo arek iku uwelek, uwireng, uwendek. Jadi uwelek, uwireng, uwendek. Jadi gak ada yang mau ngopeni. Akhirnya sama Nabi diambil, diopeni, dibesarkan. Setelah besar, dia itu tidak pernah lepas dari Rasulullah. Dulu kan belum ada tuh Pak, air pet itu kan belum ada. Jadi Rasulullah kalau mau mandi, mau wudu, yang cari air ya Julaibib ini, yang cari air. Aku yang bayang no, ya apa metompokel ndowek, melek bisa cari air. Dan Rasulullah kalau istirahat, yang jaga pintunya ya Julaibib itu. Masya Allah. Lah, saking cintanya kepada Nabi, gak kober mikir awake. Terus umurnya udah mulai 40-an lah. Ditanya sama Nabi, wah mulai sudah agak tua lah. Julaibib, nggih, kamu itu gak kepingin rabi ya? Julaibib yang jawab, ini kepingin Rasul. Saya ini walaupun elek ini onderdil komplit dan hidup semua. Lah iyo gak rabi. Lah rabi kali sinten. Gua kulo elek. Anak-anak Madinah ini cewek-cewek nak delok kulo nu mutai. Kulo nggih tahu diri Rasul. Rasulullah ya mesem to. Iya pancen elek nemen awake. Tapi kepengen rabi, ya kepengen Rasul, namanya orang normal. Cuma elek ngoten tok kula niki. Ya wis. Awakmu nyebutoh. Siapa yang kamu cintai, sebut namanya siapa.
Anaknya sapa? Rumahnya di mana? Saya yang akan melamarkan. Loh, Julaibib langsung ndangak, Pak. Asalnya kan dingkluk ini, dia ngono ndangak. Loh, temenan iki. Jadi Rasulullah, lho aku nabi le, masuk bojo. Lho langge dilamarno niki temen niki. Iya, sebutan. Oke. Iki tak tambahi dhewe, Pak. Oke. Masa ya ngarep nabi oke. Akhirnya Julaibib itu ya nyebut anak itu ya wis gak ngukur awake. Anak yang paling cantik semedina. Anaknya wong soge wayu. Begitu Rasulullah dengar nama itu, Rasulullah kan kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa astagfirullah. Wonten napa Rasul? Kok malah wiritan? Enggak gitu. Ya mbok ya dieling to nak, awakmu ki sapa? Lah sing mbok sebut iku ya sapa? Kula wong. Dia ya wong. Iya cuma kan ya gak kufu to nak. Awakmu iku nilaine 4. Iku ketoke gak jangkep. Lah arek sing mbok sebut iku 10. Ya apa? Wis ngene nak. Arek iku pokok wedok terus ji urip. Ngono ae. Aja arek iku. Wah. Gak ngatasi nak. Loh, Julaibib yang geregen ya. Loh, Rasulullah kan sudah janji tadi. Sebutan kan ngono. Lah kula nyebut saiki bendal. Lah ngoten ya mboten usah rabi mesisan. Loh, ya gak oleh ngono. Langke sampai tadi nabi yang ngono. Masya Allah, Julaibib. Akhir Rasulullah ya wis kadung janji ya wis habis sisa nanti tak lamarno. Nah ngoten toh, wong durung taruhan diterima gak diterima kan mundur dhisik. Nggih, mungkin marisa kali kula lho. Ya iya toh, sang yang dilamarkan kan awakmu. Oke, siap. Gak usah macak ya wis ngono iku awak. Gak usah jajasan apa gedenen. Mboten niku tak tambahi dhewe. Akhirnya habis Isa berangkat sama Rasulullah berdua tok ngelamar itu ke rumahnya anak perempuan yang paling cantik itu, dan anaknya orang kaya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang salam. Bapaknya arek itu yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke asline Madura, ketoke. Siapa ya? Saya Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Seweneng wong parane Kanjeng Nabi. Mari Rasul, mari. Barangkali ada yang bisa dibantu. Iya, saya itu mau minta bantuan. Barangkali cocok. Apa Rasul? Saya mau tanya, putri sampean itu sudah ada yang punya apa belum? Nah itu, dilamar siapa-siapa ndak ada yang mau. Nggak ngerti hari itu mau kawin mbek sapa iki. Dilamar Surabaya rombongan ndak enek sing kuwi. Apa meneh teko Menanggal. Apa meneh sing pantune lali mau. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi,
Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Akhirnya berarti belum ada yang lamar, belum, Rasul tidak mau. Ya sudah, saya kesini niat melamar putri sampean. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung mlebu omah, masuk ke dalam. Kan itu dari ruang tamu, terus masuk ke dalam, nemui istrinya. Padahal Rasulullah itu belum selesai ngomongnya, tadi kan belum selesai. Kan baru saya kesini melamar putri sampean. Alhamdulillah, langsung alhamdulillah. Bu, ada Rasul, Bu. Lo mosok, Mas? Iya. Lapo, Mas? Bojone gitu kok Lamongan. Lapo, Mas? Melamar putrimu, Rasul. Alhamdulillah, seneng. Dikira dirabi Rasul. Akhirnya bapaknya ngomongi putrinya, nak, ini yang melamar Rasul. Temen aja mbok tolak, tak bacok kon. Ya, ini yang melamar Rasul ini. Iya, Pak, mau. Nah gitu, metu maneh. Alhamdulillah Rasul, ini anaknya mau. Istri saya juga setuju, saya tambah setuju. Kira-kira ini nikahnya kapan ini? Rasulullah bingung tuh. Loh kok bahas nikah? Loh lah iya kan mau melamar. Iya, saya melamar putri sampean, tapi bukan untuk saya. Loh, buat siapa? Ini sahabat saya namanya Julaibib Al-Ansori. Mau saya nikahkan sama sahabat ini. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna. Astagfirullah, Rasul. Enggak apa-apa, enggak dinikah sampean, tapi jangan arek iki. Arek kejok ketek ini. Astagfirullah, Rasul. Sahabat yang lain enggak apa-apa. Loh, saya itu kesini memang melamarkan anak ini. Wis langsung mlebu maneh. Lemes. Bojone takon, "Lah apa, Pak? Kok lemes?" "Ajur, Jun." Ajur lah apa sih? Rasulullah melamar bukan dinikah Rasul. Lah terus delok incung arek koyo kethek. Iku nak dipoto mbledos iku. Loh, gimana? Wis
pokoknya nggak jadi aja Bu, kasihan anak Ibu. Iku nak roh girap-girap iku. Akhirnya keluar lagi. Maaf Rasul, ini kayaknya nggak jadi. Rasulullah terus jawab, loh, ya kalau sampean nggak mau ya nggak apa-apa. Wong saya ini kan cuma melamarkan dan punya niat baik. Cuma sampean perlu tahu, kalau ada orang mukmin tidak setuju dengan keputusannya Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalam mubina, akan menjadi orang sesat yang sangat sesat. Dingklu ajur wis, ajur masa urip pisane sesat, ya Allah, ajur mlebu maneh. Bu diterima ibu lo, cari elek ajur Bu, ajur. Ini buah si malakama ini diterima arae koyo gede, ditolak sesat, diterima aja nak mengurip sepisan naik. Loh ya opo Pak, jare elek ka opo-opo, engko nak arep turu lampu patenono. Akhirnya nikah betul. Ini yang dimaksud wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rizki karena apa? Cinta Rasulullah. Maksudnya cinta itu ya mengamalkan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, gitu loh Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat rizki, ya, yang di luar dugaan. Dari sekian ajaran Nabi, ya tentu enggak saya sampaikan semua Pak. Ya telung dino ya gak mari yo bahas hadis. Satu saja yang saya ingin sampaikan, Rasulullah itu pernah bersabda begini, diiling-iling ini Pak ya. La yadkhulul jannah, enggak akan pernah masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim, medot seduluran. Hati-hati ini, sebab sekarang lagi musim, Masya Allah, sesama orang Islam saling mencela, saling membenci. Ya banyak sebabnya, karena beda partai, beda pilihan gubernur, beda pilihan wali kota. Wah banyak pilihan lah. Dan itu sunatullah, pilihan beda itu. Kita ini harus biasa menerima perbedaan tuh Pak. Kalau alergi perbedaan, stres sampean. Stres betul. Cobalah mari kita orang Islam ini selalu hatinya baik. Karena Rasulullah pernah menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Ada orang sholatnya tekun tapi lesannya suka menyakiti orang. Ada orang yang ngajinya pinter Masya Allah, cuma penggawean itu ngelek-ngelek. Wow, astagfirullah. Makanya mudah-mudahan Masjid Al-Wahyu ini menjadi masjid kebanggaan dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan. Dan pasti banyak perbedaan. Semuanya ini kan gak mungkin sama tuh Pak. Sampai aja yang datang kan ya gak seragam tuh Pak. Baju ini loh, ono sing katoan, ono sing sarungan. Sing gaule kan gak katoan, gak sarungan gitu. Kita ini dibiasakan gitu loh. Beda itu biasa gitu loh. Urusan ibadah biar urusannya Allah, bukan kita yang menilai ibadahnya orang gitu loh. Masya Allah, subhanallah. Mengapa orang Islam itu kok saling menyalahkan, saling membenci? Saking pintere setan. Setan itu kan paling benci sama orang yang menjaga persatuan kesatuan. Setan itu paling benci dengan orang yang selalu rukun. Makanya terus terang Pak, saya secara pribadi Pak ya, senang
Allah melahirkan dan menviralkan dua ustadz hebat di Indonesia. Siapa itu? Gus Baha dan Ustadz Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat dibesarkan oleh Muhammadiyah, kalau Gus Baha dibesarkan oleh NU. Tapi beliau saling menghargai, beliau saling memuji. Mengapa? Karena memang ilmu yang dipakai, bukan emosi. Yang lain itu kan emosi, Pak. Gak cocok titik, wih, kafir, neraka, kayak pegawai neraka. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tuljenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tuljenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Karena memang betul-betul ilmu yang disampaikan itu, sehingga ada perbandingan. Kalau ini pendapat ini, dalilnya ini, pendapat ini, dalilnya ini. Yang lain itu astagfirullah, sing lucu itu kadang-kadang yo gak patek pinter, tapi pinter nyalano wong. Ya ku lucu itu. Lucu itu ya lucu. Lucu itu ya lucu lah, Pak. Ya namanya orang nggak pengalaman. Sama dengan begini loh, Pak. Ada orang dari Nganjuk, umpamanya ini, Pak ya, belum pernah ke Surabaya, belum pernah, tapi dia punya tujuan ke kebun binatang. Lah kernet bis itu kan selalu ngomong dari Nganjuk sampai di Jombang mesti ngomong Jombang. Nah, turun, yang turun Jombang sampai Mojokerto ngomong lagi kan, Mojokerto. Sampai Krian. Begitu di Bungurase, kernet ngomong apa? Surabaya terakhir. Pikirane arek Nganjuk sing gurung nate yang Surabaya, berarti Surabaya terakhir ya wis iki. Nggak ada lagi sudah, wong Surabaya terakhir. Golek kebun binatang yang Bungurase, sebab ngomongnya kernet Surabaya terakhir. Pikirannya ya wis iku Surabaya. 5 jam ngubeki Bungurase sampai Waru barang, gak ketemu kebun binatang, naik bis pulang lagi ke Nganjuk. Di Nganjuk pidato, saudara-saudara, ternyata Surabaya itu tidak ada kebun binatang. Loh, sing wis suwinya Surabaya kan ya tolah-toleh, Pak. Loh, iku sapa ada iku? Mas, betul toh nggak ada kebun? Saya sudah sampai Surabaya terakhir. Saya cari 5 jam nggak ada kebun binatang. Loh, sampean dari
Surabaya terakhir itu di mana? Nggak tahu, pokoknya Ternate ngomong Surabaya terakhir. Gak bungurase ta iku. Nggak tahu, Pak. Lu gak sampean dari bis turun naik bis kota lagi menuju Jembatan Merah apa Pasar Turi. Nggak naik saya yang goleki di Surabaya terakhir itu kebun binatang. Cari ini sing wis suwi Surabaya wah sampel arek. Yang ini ki bahaya nek mergo ilmunya kurang banyak, perbendaraannya kurang banyak, sehingga mudah menyalahkan orang lain. Semuanya begitu, Pak. Semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Ya, kalau orang ilmunya kurang banyak, apalagi ditambahi merasa benar sendiri, wes tambah gak kena dikandani, wong benar sendiri. Itu yang disebut salah faham. Orang itu kalau sudah fahamnya yang salah, nggak bisa dinasihati, Pak. Sampai menasihati model apa, nggak masuk, mergo fahamnya sudah salah, nggak bisa. Lah terus ya apa, Pak? Nek wong ngomong jarno ae, engko mati dewi. Jarno ae gak usah diengkel. Wong sebab salah faham. Makanya saya ikut bersyukur sekian tahun nggak di Al-Wahyu, sekarang di Al-Wahyu. Mudah-mudahan masjid ini tambah barokah dan jamaahnya semuanya masuk surga. Karena sudah masuk surga, selesai ceramahnya. Lu kan sudah masuk, mlebu metu maneh. Baik, mari bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua termasuk surat Ali Imran ayat 33 tadi. Yuhibbukumullah, dicintai Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosanya kedua orang tua kami, bimbinglah kami ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak minas solihin, minas solihat, manfaat barokah. Ya Allah ya Rabb, semoga kami keluarga besar jamaah Masjid Al-Wahyu dan jamaah JTV dimanapun berada selalu mendapat pertolongannya Allah, selalu ditulungi Allah dalam keadaan apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci pagi hari ternyata sorenya sudah kita butuhkan. Gak kecil ya. Jangan pernah meremehkan orang, merendahkan orang. Siapa tahu orang yang selama ini kita remehkan ternyata dia kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, jangan mudah putus asa hanya karena banyaknya masalah hidup. Sebab kata Nabi, gedene derajat tergantung gedene ujian. Semakin besar ujian yang kita terima, disiapkan Allah, semakin tinggi derajat yang akan kita terima. Mudah-mudahan kita semua selalu ditulungi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri ayo rek kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur insiden dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Reok lutruk campur sari.